Tapi perlu dicatat, dalam hal ini GNPF ini bukan hanya semata-mata dukung-mendukung calon A, calon B, enggak. Siapapun bagi kami nggak ada masalah. Oke. Nah, selama kebijakannya berpihak kepada negara dan bangsa, itu aja. Ya, saya selalu berharap pertama-tama kepada pemerintah, ya kan, paling tidak sedikitlah mendengar apa yang telah kita sampaikan, ya kan. Kan tidak mungkin yang kita sampaikan ini semua salah. Kalau perlu mendapat input dan lain sebagainya, silahkanlah. Kalau memang tidak layak menemui kami, kan bisa mengutus, ya kan, perwakilan dan lain sebagainya supaya mendengar aspirasi kita itu apa. Nah, itulah yang menjadi pembahasan. Kalau sebuah negara sudah tidak menghormati, ya kan, pahlawannya, sejarahnya sudah mulai diputarbalikkan, para tokohnya, ulamanya, habibnya sudah nggak dihormati, ya saya pikir tinggal nunggu kehancuran. Nah, jadi kalau misalnya ada pihak-pihak yang berkomunikasi keluar, ya mungkin awalnya cek ombak aja, testing the water. Tapi perubahan terakhir ini sepertinya mengarah ke sana. Karena kan tidak ada kebutuhan untuk misalnya memperkuat kabinet dan lain sebagainya. Orang sudah terlalu tambun dan gemuk kan. Tapi memastikan bahwa tidak ada calon lain itu penting. Jadi partai luar istana kekuatannya cuma 18% dan tidak bisa mencalonkan pasangan presiden. Dan GNPF Ulama kalau mau misalnya mendukung salah satu calon, ya hanya disodorkan calon dari 7 parpol itu saja yang sudah di-create mungkin oligarki politik yang berkuasa saat ini. Kalau kita melihat pengalaman 2019, last minute itu hampir terjadi perubahan. Ya. Justru partai yang tadinya sudah firm mendukung pasangan nomor 2, itu terjadi lobby-lobby, dan saya sempat 2-3 kali duduk bersama untuk membicarakan adanya calon yang lain. Cuman ada 1-2 partai yang sudah terlanjur bergabung dengan 01 terlambat dan terlalu lama memberi jawaban. Nah, saya nggak tahu tentang hal apa. Jadi itu saya anggap politik itu dinamis lah bagi saya. Nah, tapi perlu dicatat, dalam hal ini GNPF ini bukan hanya semata-mata dukung-mendukung calon A, calon B, enggak. Siapapun bagi kami nggak ada masalah. Nah, selama kebijakannya berpihak kepada negara dan bangsa, itu aja. Jangan mengganggu kelangsungan beragama, semua agama, tapi dan mungkin sebagainya. enggak, kalau dari rahim yang sama itu akan muncul kebijakan yang berbeda. Kan gini, orang banyak mengatakan gini, yang paling dikhawatirkan di Indonesia ini adalah oligarki politik dan bisnis. Ya. Terutama bisnis, oligarki bisnis yang membiayai. Yang paling bahaya itu bisnis. Yang membiayai politik itu. Iya, itu yang paling bahaya. Ya kan? Iya. Dan pasti mereka sudah menghitung kan. Bahkan barangkali orang mengatakan bisa saja melibatkan kekuatan asing misalnya, yang memang powerful saat ini. Nah, sekarang kalau misalnya dari rahim seperti itu, Ustadz, apakah mungkin muncul pemimpin yang adil? Ya, tentu kemungkinan kecil. Iya. Ya kan, tapi paling tidak upaya itu kan tetap akan diupayakan ya oleh kita yang memang selalu di posisi oposisi. Dan yang berikutnya, saya masih punya keyakinan partai-partai ini kan polanya sudah berbeda. Kalau sekarang kan satu sama lain tersandera kan. Pemainnya, playmakernya, ini ya istilahnya full team lah. Udah tahu cara-cara itu kan. Tapi di 2024 ini kan banyak yang sudah mulai uzur gitu loh. Mudah-mudahan ya sudah tidak ada lagi di dunia ini pemain-pemainnya. Ya kan? Ya ini fair aja kan. Memang begitu ceritanya kan. Jadi Ustadz ini ingin yang namanya kalau petinju itu saved by the bell. Iya. Ya kan? Jadi sudah kita
sudah mau dipukul, mau jatuh, tapi tiba-tiba tong, ya, bel berbunyi, selamat kita kan. Selamat. Jadi save by the bell itu tadi ada yang meninggal karena alam fana ini. Iya kan? Allahu alam ya. Iya, kita tidak nyumpahin ya kan. Paling tidak kalau sudah uzur kan mungkin sadar, mungkin berubah karena kita boleh menganalisis, tapi Tuhan punya kekuasaan. Punya kekuasaan. Kita kan tidak bisa menafikan. Semua mau kita kerjakan sendiri. Nah, Tuhan nggak dikasih bagian, itu nggak benar. Kita utamakan qadar, takdir dari Allah, pertolongan, ya kan? Itu dari Allah tuh mutlak. Karena mereka juga punya istri, punya anak, punya cucu, punya segala kan. Mereka kan juga pastilah masih punya hati nurani lah. Ya? Itu penting lah. Hati nurani itu bukan Hanura ya, hati nurani ya. Karena Hanura belum lolos. Jadi partai yang tidak masuk dalam 9, ada apalagi 7 ya kan. Oke Ustaz, last statement apa Ustaz? Ya, saya selalu berharap pertama-tama kepada pemerintah, ya kan, paling tidak sedikitlah mendengar apa yang telah kita sampaikan, ya kan. Kan tidak mungkin yang kita sampaikan ini semua salah. Kalau perlu mendapat input dan lain sebagainya, silahkanlah. Kalau memang tidak layak menemui kami kan bisa mengutus, ya kan, perwakilan dan lain sebagainya supaya mendengar aspirasi kita itu apa. Nah, itulah yang menjadi pembahasan. Nah, silahkan setelah itu pemerintah tidak ada salahnya apabila ingin menjalankan program-programnya, ya kan. Nah, kalau seandainya semua dipaksakan, hari ini saya dapat informasi yang sangat mengkhawatirkan, dijualnya beberapa aset-aset termasuk jalan tol. Ada di beberapa jalan tol yang menderita kerugian besar-besaran. Nah, ini apakah ini mau dipaksakan? Investasi itu yang model apa? Mana investasi yang menguntungkan? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Itulah. Nah, selamatkanlah dulu. Kalau memang bisa menggait atau membuka pintu untuk investasi, berarti paling tidak ada income, ada pemasukan untuk membayar utang. Tapi kalau terus malah menumpuk utang, ya apa yang dimaksud investasi masuk itu apa? Nah, investasi itu masuk kalau ada kemudahan regulasi, tidak berbelit-belitnya perizinan dan lain sebagainya, dan negara ini kondisinya aman. Nah, kalau masih buzzer berkeliaran kayak begini, orang kan masuk investor, tapi investor buruk. Investor yang memang yang biasa main kong kali kong seperti yang disebutkan oleh Pak Faisal Basri kemarin. Kalau investor yang baik, ya dia pengen kondisi yang baik pula. Kalau sekarang kita menggali sesuatu atau mengerjakan sesuatu dari Indonesia yang keuntungannya 80%, 70%, semua orang berani spekulasi. Sekali gali bisa untung 2-3 kali, gagal ya masih untung. Nah, ini kan yang dilakukan. Pernah nggak transparansi dibuka? Ini ada investor ini sedang membangun ini, income buat Indonesia hasilnya ini, manfaatnya ini, tenaga kerjanya ini, kan nggak ada ini semua ini. Kan nggak pernah ada transparansi yang dijelaskan. Yang jelas sekarang ini BUMN itu utang-utangnya rata-rata sudah jatuh tempo. Sudah. Jadi untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo itu terpasang utang lagi. Lagi. Jadi utang dibayar lagi dengan utang. Pemerintah juga begitu. Membayar bunga utang dengan utang yang baru. Betul. Nah, jadi kita sudah masuk jebakan ekonomi. Jadi ada filosofi pengusaha itu yang selalu berprinsip selama masih dipercaya carilah hutang yang banyak. Nah, itu yang rupanya yang terdengar oleh pemerintah dianggap ini formula yang benar. Ini tidak benar. Boleh menutup utang, membayar hutang dari hutang itu boleh. Bukan tidak boleh, tapi nilai daripada hutangnya tidak menjadi tambah. Kalau ini tambah. Kalau utangnya 100, cari pinjaman 50, bayar hutang, sisa 50, itu nggak apa-apa. Kalau ini 100, cari pinjaman 50, buat bayar hutang 20, berarti kan utangnya 130. Ya karena yang dibayar itu cuma bunganya. Itu pun sering gagal bayar bunga. Jadi nggak mungkin utang pokoknya tetap. Jadi nggak jelas gitu loh. Terakhir sekali saya tiba-tiba ingat sikap GNPF Ulama terhadap vonis yang dijatuhkan kepada Habib Rizik. Karena saya termasuk yang jarang sekali mendengar statement GNPF Ulama ya, karena selalu saya dengarkan PA212 ya, walaupun saya politiknya, tapi kalau GNPF Ulama ada nggak sikap khusus yang
terkait dengan vonis yang dijatuhkan kepada Habib Rizik? Ya, sebenarnya kan vonis-vonis yang dijatuhkan kepada Habib Rizik itu kan vonis-vonis yang dipaksakan. Ya, jadi sudah melanggar seluruh ketentuan hukum. Oke. Ya, jadi dari mulai saat penetapan mau menjelang P21, menjelang pelimpahan, ya saya ini orang yang ngikutin semua ini track ini perjalanan ini semua. Iya. Ya kan, yang tiba-tiba last minute mau pelimpahan dari kepolisian menjadi ke kejaksaan, itu kan tiba-tiba muncul pasal-pasal 160 dan lain sebagainya yang tadinya tidak ditahan ini salahnya apa pertanyaan? Contoh satu, ya kan, Mega Mendung didenda 20 pasal 160 KUHP soal KUHP, penghasutan. ya benar. Dan itu sanksinya itu tidak ada pidana. Iya. Iya kan? Nah, Mega Mendung didenda 20 juta. Petamburan Habib Rizik dikenakan 8 bulan. 8 bulan, ya kan? Di mana ada informasi yang Habib katanya menghasut orang. Menghasut itu kalau di situ ada acara baik dibilang jelek itu menghasut. Habib tidak pernah teriak-teriak harus datang tidak. Nah, yang terakhir diputus 4 tahun masalah rumah sakit Umi. Iya kan? Itu kan persepsi. Iya. Kalau kita punya keluarga ada di rumah sakit ditanya sakitnya apa? Masa kita mau ceritakan apa adanya? Ini misal sakit Di-ewer-ewer gitu. Di-ewer-ewer kan nggak mungkin. Iya. Nah, saat itu versi ditanya apakah Habib sehat? Dijawab sama Habib Hanif. Sehat, memang sehat. Kalau nggak sehat nggak bisa ke rumah sakit Umi, tidak menggunakan ambulan, tidak menggunakan apa-apa. Nah, itulah dianggap katanya dilaporkan oleh si wali kota Bogor. Bima Arya, ya kan? Iya. Coba wali kota sampai dibela-belain ngelapor. Ini kan nggak mungkin kalau nggak ada pesanan dan lain sebagainya. Oke. Ya kan, mungkin ini ada pesanan dan lain sebagainya. Nah, setelah saat diputus 4 tahun, ini apa dasarnya diputus 4 tahun? Kan jadi dasarnya apa? Hukum apa? Dasarnya adalah kebencian. Kebencian yang berlebihan. Nah, kalau sebuah negara sudah tidak menghormati, ya kan, pahlawannya, sejarahnya sudah mulai diputarbalikkan, para tokohnya, ulamanya, Habibnya sudah nggak dihormati, ya saya pikir tinggal nunggu kehancuran. Tidak akan mungkin ini tidak akan terjadi kalau ini terus-terusan dibiarkan begini. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir tadi yang Prof. Refli sampaikan atas apa gimana sikap GNPF? Ya GNPF sekarang sedang berjuang bagaimana caranya masih mengajukan kasasi. Oke. Jadi itu GNPF bagian dari itu ya? Bagian dari itu dan sekarang mengajukan surat lagi kita mungkin besok atau lusa kita akan menyampaikan surat penangguhan, penahanan. Karena kalau seandainya ini semua nanti bisa diputus di MA, ya kan, sesuai dengan ketentuan kan nama negara jadi harum. Jadi bagus. Kalau cuman hanya mau nahan Habib Rizik, cuman kepentingan itu kan tidak rasional kan, hukum diinjak-injak kayak begini kan. Dan ini saya buka saja, ini bukan tidak ada upaya aparat yang mendatangi kejaksaan segala. Tanpa dia sadari, tanpa dia anggap ini semua tidak ada yang tahu, justru orang kejaksaan sendiri yang cerita kepada pengacara dan lain sebagainya, gitu loh. Jadi kita tahulah siapa ini pemainnya, siapa yang punya ambisi, punya hasrat bagaimana Habib ini tidak boleh keluar dari tahanan. Sampai pasca pemilu 2024. Saya nggak tahu. Apa yang ada di benak mereka saya nggak ngerti gitu. Cuman yang saya sayangkan kenapa hukum sudah tidak bisa ditegakkan lagi. Jadi kan sudah lengkap dari mulai aparat yang sini sampai aparat sini, tinggal terakhir nanti adalah di Mahkamah Agung. Tuh ya kita tetap Mahkamah Agung sebagai harapan terakhir. Harapan terakhir. Ya karena kan biar bagaimanapun kan ya prosedur kita jalani. Semua kita jalani. Semua kita jalani. Nah, kalau dibanding dengan kekeruhan atau membuat keonaran, mana lebih onar orang yang tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ngumumkan akan menyumbang 2 triliun, melibatkan Kapolda, melibatkan profesi dokter, ternyata big zero. Kok nggak diproses? Kok nggak ditindaklanjut? Kok nggak ada sanksi hukum? Oh, ini yang mau dipertontonkan. Nah, ini kan berarti bukan, bagi saya kondisi saat ini negara ini tidak mencerminkan atau ada bagaimana ya, tidak seperti pemerintah yang sebenarnya kalau menurut saya. Kayaknya ada di belakang ada pengendali yang sangat kuat gitu kalau saya lihat ya. Ini bukan seperti Indonesia yang dibayangkan paman Ustadz, ya kan? Betul sekali. Ketika menyumbangkan
rumah atau kediamannya kepada negara. Betul sekali. Kan yang dibayangkan kan negara yang merdeka, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, betul. Ya kan? Gitu, memberikan keadilan sosial bagi seluruh Betul, Indonesia. betul. Itu yang kita tidak punya tujuan apa-apa, kita tidak ingin apa-apa. Kita hanya cuman pingin ada satu perubahan yang mendasar, karena kan paling tidak sekarang dengan adanya pandemi atau COVID ini kan banyak ini rakyat yang menderita, yang lain kehilangan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya nih. Kan nggak ada yang mikirin tentang hal-hal ini kan. PPKM diperpanjang, PPKM diperpanjang. Ya dari awal udah salah kelola kok. Oke. Iya kan? Kalau tidak salah kelola dari awal, libatkan kementerian yang terkait, libatkan profesi dokter, libatkan pemerintah daerah, libatkan MUI, ormas-ormas, pesantren dan pondok, selesai ini.